Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya Allah Roh Kudus senantiasa menuntun dan menyertai kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah berputus asa, datanglah kepada Tuhan. Ayat bacaan kita terambil dari Nehemia 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Nehemia 4 ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudara, ini adalah tentang bagaimana bangsa Yehuda pada zaman Nabi Nehemia, mereka mengalami keputusasaan di dalam mereka membangun kembali reruntuhan yang harus mereka bangun kembali, tembok Yerusalem. Kita melihat hari-hari ini juga banyak keputusasaan, kekhawatiran terjadi atas anak-anak Tuhan oleh situasi kondisi yang ada hari-hari ini. Bahkan kita melihat di media sosial atau di media elektronik seringkali menyuguhkan berita-berita tentang orang-orang yang mengalami masalah hidup yang teramat berat, yang membuat mereka menjadi putus asa sehingga nekat melakukan perbuatan yang menyimpang dari kehendak Tuhan, yaitu mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Bahkan mereka mencari jalan keluar dengan pergi ke dukun, ke orang pintar untuk mereka keluar dari masalah mereka. Bahkan mereka bisa meninggalkan Tuhan untuk mereka memperoleh pertolongan dari masalah yang mereka hadapi. Keputusasaan ini juga pernah dialami oleh bangsa Yehuda di zaman Nabi Nehemia. Ketika mereka melihat tembok Yerusalem telah menjadi reruntuhan, mereka berputus asa karena merasa sudah tak sanggup membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah runtuh itu. Karena tekanan dan tantangan yang dihadapi mereka terlalu besar. Selain tenaga manusianya yang terbatas, juga upaya yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain di sekitar Yerusalem yang berusaha untuk melemahkan iman semangat mereka. Dalam Nehemia 4 yang kedua dikatakan, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Saudara, tak tahan menghadapi tekanan, mereka pun menjadi putus asa. Dengan kata-kata, tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Saudara, membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah menjadi reruntuhan adalah pekerjaan yang berat dan sangat melelahkan. Kelelahan yang memuncak dapat menyebabkan orang menjadi putus asa, kehilangan gairah dan semangat hidup. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti renungan pagi hari ini, engkau sedang berputus asa karena tembok-tembok dalam kehidupan saudara telah runtuh dan menjadi puing-puing. Jangan biarkan keputusasaan semakin menghancurkan hidup saudara. Tidak ada kata terlambat. 2 Tawarik 15 ayat 7 dikatakan, bangkitlah, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu. Saudara, segeralah datang kepada Tuhan, bawa seluruh beban saudara kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus sangat memperdulikan kita. Seperti ditulis dalam firman Tuhan Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudaraku, bagaimana dengan pagi hari ini? Ketika kita melihat firman Tuhan dari Nehemia ini, bagaimana peristiwa waktu itu, saudara, mereka berputus asa. Bangsa Yehuda, mereka berputus asa untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Mungkin saat ini engkau sedang membangun sesuatu yang sudah runtuh dalam kehidupanmu. Mungkin dalam rumah tanggamu, mungkin pekerjaanmu, mungkin usahamu, mungkin sakitmu yang sepertinya sudah tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi jalan untuk sembuh. Tapi pagi hari ini ketika kita melihat firman Tuhan ini, Tuhan ingatkan kita kembali, kita harus bangkit.
Kita harus menguatkan kembali hati kita. Kita harus memberikan semangat kembali kepada hidup kita, bahwa masih ada Tuhan Yesus yang hidup, yang peduli dan mengerti akan segala persoalan kita. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari jangan biarkan keputusasaanmu membuat engkau lemah, membuat engkau menjadi tidak tahan lagi menghadapi kehidupan ini. Tapi marilah kita datang kepada Yesus, maka Dia akan memberikan kita kemenangan. Maka Dia akan memberikan pertolongan, kesembuhan, membukakan berkat-berkat atas kehidupan kita. Satu jalan untuk kita memperoleh pertolongan, yaitu dengan datang dan berseru kepada nama Yesus. Yesaya 40 ayat 29 berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman pagi hari ini. Tuhan, kami percaya kalau Tuhan menolong bangsa Yehuda membangun tembok Yerusalem kembali, maka Tuhan juga akan menolong kami untuk membangun apa yang sudah runtuh di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami semangat untuk membangun kembali hubungan yang sudah retak, membangun kembali kehidupan kami, untuk kami boleh melihat pertolongan kami datang dari Tuhan. Dan kami percaya mujizat itu masih ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu sekarang dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.